Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir P. Japran dengan NIM 23130401 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai lembaga pasar modal syariah di Indonesia yang meliputi Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSMUI. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami peran masing-masing lembaga dalam memastikan kegiatan pasar modal berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal yang seluruh kegiatan dan produknya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam. Prinsip syariat tersebut melarang adanya riba, garar atau ketidakjelasan, menyisir atau spekulasi, serta usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah antara lain yakni saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Agar kegiatan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan keperaturan perundang-undangan, diperlukan lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturannya. Yang pertama, ada peran Bursa Efek Indonesia. Lembaga pertama dalam pasar modal syariah adalah Bursa Efek Indonesia atau BI. Bursa Efek Indonesia berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya transaksi efek termasuk efek syariah secara teratur, wajar dan efisien. BI menyediakan sarana dan sistem perdagangan saham syariah serta instrumen syariah lainnya. Selain itu, BI juga menerbitkan indeks saham syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang menjadi acuan bagi investor dalam memilih sahamnya sesuai dengan prinsip syariah. Bursa Efek Indonesia juga berperan dalam meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat mengenai investasi syariah. Jadi sehingga masyarakat dapat berinvestasi secara aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada peran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi lembaga kedua ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, OJK bertugas membuat regulasi, memberikan izin kepada pelaku pasar, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh emiten dan perusahaan efek. OJK juga bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan investor dengan memastikan bahwa kegiatan pasar modal dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, OJK secara berkala menerbitkan daftar efek syariah yang berisi daftar instrumen pasar modal yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya, lembaga ketiga adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSMUI. Jadi DSMUI memiliki peran utama dalam menetapkan hukum syariah di bidang keuangan termasuk pasar modal syariah. DSMUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum bagi produk dan kegiatan pasar modal syariah, seperti ketentuan tentang saham, suku, dan mekanisme transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSMUI kemudian dijadikan pedoman oleh OJK dalam menyusun peraturan pasar modal syariah. Dengan demikian, DSMUI berperan sebagai penjaga kepatuhan syariah agar seluruh aktivitas pasar modal tetap sesuai dengan prinsip Islam. Hubungan antar lembaga. Jadi Bursa Efek Indonesia, OJK, dan DSMUI memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bursa Efek Indonesia menyediakan tempat dan sistem perdagangan. OJK berperan dalam mengatur dan pengawasan.
Sedangkan DSN MUI menetapkan ketentuan syariah sebagai landasan hukum Islam. Kerjasama ketiga lembaga ini menciptakan sistem pasar modal syariah yang aman, tertib, dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil, lembaga pasar modal syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan DSN MUI, kegiatan pasar modal dapat berjalan secara profesional sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.